Oke, kita lanjutkan dengan gaya antar molekul. Jadi, gaya antar molekul itu adalah antar molekul satu dengan molekul yang lain. Jadi, dalam molekul HCl dengan molekul HCl. Kalau di dalam molekul itu namanya gaya intramolekul, sedangkan kalau antar molekul dengan molekul yang lain itu namanya gaya antar molekul. Jadi beda ya. Kalau di dalam molekul namanya gaya intramolekul, kalau molekul satu dengan molekul yang lain berarti namanya adalah gaya antar molekul gitu. Jadi yang kita bicarakan kali ini adalah gaya antar molekul. Jadi antar molekul satu dengan molekul yang lain. Oke, jadi kalian masih ingat tentang adanya ikatan kovalen polar dan nonpolar. Jadi kalau ikatan kovalen antara dua atom yang berbeda keelektronegatifannya, karena berbeda keelektronegatifannya berarti nanti terjadi pemisahan muatan. Adanya pemisahan muatan menimbulkan momen dipol. Nah, momen dipol ini karena pemisahan muatan maka terjadilah dipol positif, dipol negatif. Jadi seperti ini misalnya HCl, karena Cl itu elektronegatifannya besar maka cenderung bersifat dipol negatif. Sedangkan H itu lebih kecil ke elektronegatifannya maka cenderung dipol positif. Jadi elektronnya cenderung ketarik ke Cl. Jadi kerapatan elektronnya lebih rapat di Cl. Nah, kalau ini tadi ada dipol positif, dipol negatif, ini kan berarti intermolekul atau intramolekul ya, intramolekul. Nah, karena di dalam molekul HCl dengan molekul HCl itu kan sama-sama polar dengan polar, maka yang terjadi adalah gaya dipol dengan dipol. Jadi antara molekul polar dengan molekul polar gitu. Akibatnya apa? Akibatnya antar molekul polar ini bisa bercampur. Contoh misalnya air dengan HCl. Air itu polar, HCl polar, dipol polar dengan polar maka dapat bercampur. Air polar, alkohol juga polar, maka polar dengan polar bisa bercampur. Bandingkan kalau air dengan minyak. Air itu polar, minyak itu non polar, maka nggak bisa bercampur gitu ya contohnya. Kemudian seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah polar dengan polar gitu kan, berarti nanti dipol positif dengan dipol negatif, nanti dengan molekul yang lain, positif dengan negatif atau negatif dengan positif molekul lain itu akan tarik menarik sehingga terjadilah gaya elektrostatik. Lanjut. Nah, kemudian ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu pada molekul yang mempunyai keelektronegatifan yang besar. Contoh molekul yang punya keelektronegatifan yang besar adalah H2O, NH3 dan HF. Jadi ini adalah contoh-contoh molekul yang mempunyai ikatan hidrogen. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah molekul H2O, di mana ini yang merah itu H, sedang yang putih itu yang merah itu O, yang putih itu H. Nah, H ini kan keelektronegatifannya kecil, sedangkan O itu ada keelektronegatifannya besar dan punya pasangan elektron bebas, sehingga H molekul air satu dengan O molekul air yang lain itu terjadi gaya tarik menarik, gaya elektrostatik. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen itu ini. Jadi atom H dari molekul air yang pertama dengan atom O dengan molekul air yang lain. Nah, adanya ikatan hidrogen ini akan menyebabkan titik didihnya sangat tinggi atau jauh lebih tinggi dari yang molekul sejenisnya. Nah, oke. Jadi salah satu akibat dari adanya gaya antar molekul itu menyebabkan titik didihnya. Jadi kalau misalnya ada ikatan hidrogen atau itu titik didihnya akan lebih tinggi. Demikian pula kalau ada gaya elektrostatik antara dipol-dipol itu kan juga kuat ikatannya, maka titik didihnya juga akan lebih tinggi gitu ya. Nah, contoh misalnya
HF, HCl, HBr, Hi. Jadi sebenarnya makin besar MR-nya, itu titik didihnya makin besar ya. Jadi antara contoh HF, HCl, HBr, Hi ini kan MR-nya makin besar atau berat molekulnya makin besar. Tetapi ternyata titik didihnya itu malah yang paling besar tuh HF. Jadi HCl, HBr, Hi itu makin besar berat molekulnya, harusnya kan HF paling kecil titik didihnya. Kenyataannya malah HF lah yang titik didihnya paling tinggi. Kenapa HF titik didihnya paling tinggi? Karena HF ada ikatan hidrogen, gitu ya. Contoh di sini misalnya H2O juga. Jadi ada H2TE, SE, H2S, kemudian O. Harusnya O itu paling rendah. Jadi dari H2S, H2SE dan H2TE itu naik. Nah, O harusnya lebih rendah, tapi O malah jauh lebih tinggi. H2O malah jauh lebih tinggi karena ada ikatan hidrogen. Demikian pula dengan NH3. Nah, kayak antar molekul yang selanjutnya adalah gaya van der Waals, yaitu ada dipol-dipol, ada dipol, molekul yang punya dipol dan tidak punya dipol, atau interaksi dipol dengan non-dipol. Berarti ini antara, kalau yang dipol-dipol berarti polar dengan polar, sedangkan dipol dan non-dipol itu berarti polar dengan non-polar. Yang ketiga, yang terakhir yang paling lemah adalah gaya dispersi London, yaitu antara non-polar dengan non-polar. Nah, kalau senyawa polar seperti tadi, dipol-dipol itu contohnya HBr dengan HBr, HCl dengan HCl itu kan sama-sama polar, maka yang terjadi adalah dipol-dipol gitu. Dan ini adalah cukup kuat gitu ya, dibandingkan kalau dipol non-dipol atau non-dipol non-dipol. Oke, lanjutnya. Nah, kalau dipol non-dipol bagaimana bisa terjadi dipol non-dipol? Jadi kalau dipol itu berarti yang polar, non-dipol berarti non-polar. Jadi contoh misalnya oksigen dengan air. Ini adalah molekul air. Air itu kan polar. Oksigen itu non-polar. Maka yang terjadi adalah molekul polar ini bisa menginduksi molekul non-polar terjadi pengutupan, sehingga seakan-akan terjadi dipol positif, dipol negatif. Jadi ada dipol sesaat gitu. Jadi menginduksi molekul polar menginduksi non-polar sehingga membentuk dipol sesaat. Maka yang terjadi adalah interaksi antara dipol dengan dipol sesaat. Yang selanjutnya adalah gaya dispersi London. Dispersi London itu berarti non-dipol. Jadi non-polar dengan non-polar. Bagaimana bisa non-polar dengan non-polar yang tidak memiliki dipol? Nah, jadi seperti ini. Awalnya adalah sama-sama non-polar, sama-sama non-dipol, tapi kemudian terjadilah bahwa dipol sesaat itu menginduksi awan elektron dari molekul yang lain, sehingga terjadilah bahwa molekul yang mulanya nonpolar ini terjadi dipol sesaat. Nah, kalau di sini berarti gaya elektrostatiknya adalah non-dipol dengan non-dipol, berarti yang terbentuk adalah dipol sesaat dengan dipol sesaat. Nah, karena dipol sesaat dengan dipol sesaat, maka gaya elektrostatiknya paling lemah. Gitu. Adanya gaya dispersi London ini bisa menjelaskan mengapa gas-gas nonpolar seperti hidrogen, helium, oksigen jika didinginkan dalam tabung dengan tekanan besar berwujud cair. Ya, sedangkan bromin dan iodin wujudnya padat. Jadi, bahwa suatu zat berwujud gas tidak memiliki gaya antar molekul karena molekulnya bergerak sangat bebas, sehingga gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sedangkan kalau padat dan cair memiliki gaya antar molekul sehingga volumenya tetap. Nah, letak atom-atom dalam benda padat itu jauh lebih dekat daripada benda cair, sehingga benda padat itu memiliki bentuk yang tetap. Itu tadi ya penjelasannya. Nah, sekarang hubungannya gaya van der Waals terhadap titik didih. Kalau dipol-dipol berarti semakin besar MR-nya, nanti gaya antar molekulnya makin besar sehingga titik didihnya makin tinggi. Polar dengan polar maka titik didihnya tinggi. Kemudian kalau dipol non-dipol
semakin besar MR-nya, maka gaya antar molekulnya juga tinggi, maka titik D-nya makin tinggi. Contohnya oksigen dalam air. Nah, kalau yang non-dipol, titik didihnya dipengaruhi oleh jumlah awan elektron, karena tadi adalah dipol sesaat ya, jadi menginduksi molekul yang lain.